Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya dari statistika, yaitu modus nilai yang paling sering muncul. Nah, jadi untuk modus itu sendiri kita akan membahas dua data. Yang pertama ada data tunggal dan yang kedua ada data berkelompok. Jadi modus itu simpelnya adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang paling banyak muncul. Misalnya nilai matematika di kelas 12 itu modusnya adalah 6, karena anak kelas 12 paling banyak mendapatkan nilai 6 seperti itu. Nah, ini ada penjelasannya, dapat kalian baca. Jadi modus itu adalah nilai datum yang paling sering muncul atau datum dengan frekuensi terbesar. Dan modus itu sendiri mungkin aja nggak ada, atau mungkin satu, atau mungkin lebih dari satu. Contoh, tentukan modus dari data berikut. Nah, jadi ini data namanya, ini data namanya, ini data namanya. Sedangkan 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7 ini namanya datum. Jadi angka di dalam data itu namanya datum. Jadi kalau kalian bingung datum itu apa, datum itu adalah angka-angka ini yang ada di dalam data ini. Oke, jadi sini ada 3 data, A, B, dan C. Sekarang kita lihat kita tentukan mana modusnya. Data pertama ada 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7. Biar kalian fokus, kita tutup dulu. Oke, udah kita tutup, kita biar fokus ngelihat sini. Nah, sekarang tentukan modus dari data ini. Jadi kalian bisa melihat dari 3, 4, 5, 6, 6, 6, dan 7 ini mana nilai yang paling banyak muncul. 3 muncul 1 kali, 4 muncul 1 kali, 5 muncul 1 kali, 6 muncul 3 kali, dan 7 muncul 2 kali. Jadi modusnya adalah 6. Nah, seperti itu cara menentukan modus. Kamu tinggal melihat mana angka yang paling banyak muncul gitu. Sama juga dengan ini. Kita lihat mana yang paling banyak muncul di sini. 3 muncul 1 kali, 4 muncul 1 kali, 5 muncul 2 kali, 6 muncul 2 kali, 7 muncul 2 kali, dan 8 muncul 1 kali. Jadi modusnya ada 5, 6, dan 7. Berarti dia modusnya lebih dari 1. Nggak apa-apa, boleh. Nah, yang ketiga, mana modusnya? 3 muncul 2 kali, 4 muncul 2 kali, 5 muncul 2 kali, dan 6 muncul 2 kali. Artinya semua datum memiliki frekuensi yang sama sehingga tidak memiliki nilai modus. Oke. Seperti ini ya penjelasannya. Lanjut. Contoh kedua. Nah, contoh kedua ini ada tabelnya nih posisinya. Tapi dia masih data tunggal, belum data berkelompok. Jadi tentukan modus dari data berikut. Jadi ada sebuah berat badan 40 kilo, 43 kilo, 46 kilo, 49 kilo, 52 kilo, dan 55 kilo. Dari banyaknya siswa 40 kilo itu ada 6 siswa, 43 kilo ada 8 siswa, 46 kilo ada 17 siswa, 49 kilo ada 8 siswa, 52 kilo ada 6 siswa, dan 55 kilo ada 3 siswa. Nah, pertanyaannya adalah mana modus dari data berikut ini. Kita tinggal melihat frekuensinya saja, mana frekuensi paling besar. Kalau ini berat badannya, maka ini adalah frekuensinya. Lihat mana frekuensi yang paling besar. 17 kan, berarti modusnya dari data ini adalah 46 kilo. Oke, seperti ini ya. Nah, itu untuk modus dari data tunggal yang sebenarnya masih sangat simpel untuk data tunggal. Yang agak sulit adalah untuk data berkelompok. Nah, ini adalah modus dari data berkelompok. Biar fokus, kita tutup lagi. Kita akan fokus untuk melihat modus data berkelompoknya saja. Oke. Modus dari data berkelompok. Oke, untuk modus pada data berkelompok itu nggak bisa langsung ditentukan seperti data tunggal, tapi ada rumusnya, dimana rumusnya itu adalah modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali P. Di sini sudah ada keterangannya. Sekarang kita akan langsung ke contoh soal agar lebih paham. Oke, ini adalah contohnya untuk data berkelompok. Jadi ada sebuah data
ditanya tentukan modusnya. Nah, untuk langkah pertama dalam menentukan modus, dalam mencari modus pada data berkelompok adalah pertama tentukan kelas modusnya. Nah, kelas modus itu ditentukan dari, ditulis ya di sini. 1. Tentukan kelas modusnya. Jadi kita harus tahu dulu di mana nih kelas modusnya. Nah, kelas modus itu adalah kelas yang memiliki frekuensi paling besar. Frekuensi terbesar. Nah, yang memiliki frekuensi terbesar adalah 14. Jadi ini daerah sini nih, semua ini. Oke, ini adalah kelas modus. Nah, ini adalah kelas modusnya. Nah, setelah kita menentukan kelas modusnya, baru kita cari komponen-komponennya. Tulis dulu rumusnya. Tulis rumus modus. Apa tadi rumusnya? Modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali P. Nah, kita akan cari komponen-komponen ini sebelum kita mengerjakan. Karena kita udah tahu kelas modusnya, sekarang cari tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus. Nah, tepi bawah kelas modus itu adalah nah, untuk menentukan tepi bawah kelas modus itu adalah tepi bawah kelas. Jadi pada kelas modusnya tepi bawahnya yaitu 49 dikurang dengan 0,5. Jadi pasti dikurang dengan 0,5, kecuali kalau dia bentuknya desimal baru dikurang dengan 0,05. Jadi tepi bawahnya ada 49 dikurang 0,5 sama dengan 48,5. Oke, ini selesai, ketemu. Sekarang cari D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi D1 itu sama dengan ini kelas modus, nah selisihnya dengan kelas sebelumnya frekuensinya, berarti 14 dikurang 9 itu adalah D1. Jadi sama dengan berapa? 14 kurang 9? 5. Nah, kalau D2 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas setelahnya. Jadi 14 dikurang 10 sama dengan 4. Oke. Sekarang kita udah ketemu tepi bawah D1, D2, tinggal P. P ini panjang kelas. Panjang kelas itu tinggal dikurangkan saja tepi bawah kelas dengan tepi atasnya. Boleh 37 kurang 31, boleh 43 kurang 37, 49 kurang 43, terserah mana yang mau dikurangkan. Yang jelas tepi bawah dikurang sama atasnya. Di sini ibu ambil 37. Jadi 37 dikurang 31 sama dengan 6. Nah, ketika sudah ketemu semua baru deh kita substitusi ke rumusnya. Oke, sama dengan tepi bawahnya berapa? 48,5 ditambah D1-nya 5 ditambah D2-nya 4, P-nya 6. 48,5 ditambah 5 per 9 dikali 6. Ini kalikan dulu, jadi 48,5 ditambah 5 kali 6, 30 per 9. Nah, biar mudah, ini langsung dibagi aja, bisa menggunakan kalkulator. Setelah dicari menggunakan kalkulator, ternyata 30 dibagi 9 itu ada 3,33. Jadi jawabannya adalah 51,83. Ini adalah nilai modusnya. Oke, mungkin itu untuk penjelasan dari modus. Sekarang kita akan melanjutkan ke penjelasan selanjutnya, yaitu setelah modus ada median dan kuartil. Jadi median dan kuartil. Median itu adalah nilai tengah. Makanya di sini dijelaskan median membagi sebaran data menjadi dua bagian yang sama. Jadi dia nilai tengah itu dinamakan median gitu. Jadi kalau ada data, tengah-tengahnya data itu adalah mediannya gitu. Kalau ditanya mediannya, misalnya ada data
179. Mediannya berapa? Nilai tengahnya berapa? Si 7, berarti mediannya 7 gitu. Sedangkan kuartil itu membagi sebaran data menjadi 4 bagian yang sama. Ini ada ilustrasinya. Jadi ini ada data nih, X1, XT, XN sepanjang ini. Kita bagi 2. Nah, makanya yang tengah-tengah ini namanya median atau kuartil 2. Median sama kuartil 2 ini sama ya, karena kuartil 2 adalah kuartil tengah. Kemudian kita bagi lagi data ini, dibagi 4. Dibagi menjadi 4 bagian. Garisnya dibagi 3. 1, 2, 3. Jadi udah dibagi setengah, ini kita tarik lagi setengah, terus dibagi 2 lagi. Yang ini juga sama, dibagi 2 lagi. Maka muncullah 4 sebaran. 1, 2, 3, 4. Nah, yang sebelah kiri, tengah-tengah dari sebelah kiri data ini namanya kuartil 1. Sedangkan tengah-tengah dari sebelah kanan data, nih sebelah kanan, itu adalah kuartil 3. Nah, jadi ada median, kuartil bawah, kuartil 1, kuartil 2, kuartil tengah, dan kuartil 3 atau kuartil atas. Kita akan membahas untuk median dan kuartil pada data tunggal terlebih dahulu, karena untuk data berkelompoknya cukup complicated, maka akan kita bahas di minggu selanjutnya. Oke. Jadi ini bisa diperhatikan. Kita akan fokus ke sini dulu. Nih, menentukan median dan kuartil data tunggal. Contoh. Jadi tentukan median, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data berikut. Ini ada sebuah data. Nah, untuk menentukan median, kuartil bawah sampai kuartil atas, maka pertama kali kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Nah, misalnya ini ada datanya ya. Jadi ada 10, 15, 15, 20, 50, 45 dan seterusnya. Ditanya tentukan median kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3 dari data di atas. Langkah pertama, kalian harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Jadi, pertama kita urutkan datanya ya. Jadi ada 10, 15, 15, 20, terus 20 ada 30 dulu. 15 lagi. Nah, jadi langkah pertama adalah harus diurutkan dulu datanya. Ini penting sekali, jadi kamu harus mengurutkan data. Kalau datanya nggak diurutkan, udah pasti jawabannya salah. Ingat ya, datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru deh sekarang kita hitung datanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 berarti dia ada nilai tengahnya, yaitu 6 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini tengah-tengahnya 30. Oke. Nah, 30 ini yang merupakan nilai tengah itu adalah median atau kuartil 2. Nah, sekarang kita tinggal cari kuartil 1 dan kuartil 3. Kuartil 1 itu ada di sebelah sini. Sekarang kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata dia genap nih. Berarti dia nggak punya angka yang di tengah-tengah. Adanya 2 ini. Ya kan? Jadi caranya adalah kuartil 2. Yaitu 15 ditambah 15 dibagi 2. Jadi jawabannya berapa? 15. Tadi mediannya berarti ini 30. Nah, sekarang kita tinggal cari kuartil 3. Kuartil 3 itu ada di sebelah kanan. Sama seperti kuartil 2, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata genap juga. Berarti dia di sini. Oke. Kuartil 3 sama dengan 57 ditambah 55 dibagi 2 sama dengan 56. Jadi ketemu deh jawabannya. Mediannya berapa? Nilai tengah ya median. Jawabannya 30. Kuartil 2 nya sama dengan 30 juga. Kuartil 1 nya sama dengan 15 dan kuartil 3 nya sama dengan 56. Inilah jawaban untuk median kuartil 1, 2, 3 dari data tunggal. Yang harus diingat bahwa untuk menentukan median dan kuartil itu ingat datanya harus diurutkan ya. Kalau datanya nggak diurutkan maka udah pasti jawabannya salah.
Oke, sekian penjelasan untuk modus dan median serta kuartil pada hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas median dan kuartil pada data berkelompok. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Kalau belum paham bisa ditonton berulang kali agar lebih paham, atau jika ada yang bingung dan ingin ditanyakan bisa menghubungi Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.